Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatan Adi Musyafa dengan NIM 221080200039. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai teknologi basic training atau materi yang sering disingkat dengan TBT. Materi ini membahas mengenai bagaimana teknologi dimanfaatkan sebagai sarana pelatihan dan pembelajaran, khususnya di era digital yang berkembang sangat pesat seperti saat ini. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, metode pelatihan konvensional mulai bertransformasi ke arah digital. Oleh karena itu, pemahaman tentang teknologi basic training menjadi sangat penting, baik dalam dunia pendidikan maupun di dalam dunia kerja. Selanjutnya yaitu pengertian training basic training atau TBT. Nah, teknologi basic training merupakan metode pelatihan yang memanfaatkan teknologi digital sebagai media utama dalam menyampaikan materi pembelajaran. Nah, pelatihan ini tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pertemuan tatap muka, melainkan dapat melalui perangkat teknologi seperti komputer, laptop, tablet, maupun smartphone yang terhubung dengan internet. Dengan adanya teknologi basic training, proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel karena peserta dapat mengakses materi kapan saja dan di mana saja, sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan waktu masing-masing peserta. Selanjutnya yaitu ada tujuan teknologi basic training. Tujuan utama dari teknologi basic training adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Selain itu, TBT juga bertujuan untuk memperluas akses pembelajaran sehingga pelatihan dapat menjangkau peserta dalam jumlah besar dan lokasi yang berbeda. Selanjutnya, meningkatkan kompetensi dan keterampilan peserta melalui pelatihan yang terstruktur dan mudah diakses. Selanjutnya yaitu menghemat waktu dan biaya karena tidak memerlukan ruang fisik, perjalanan maupun biaya cetak materai. Nah, dengan tujuan-tujuan tersebut, teknologi basic training menjadi solusi yang relevan dalam menghadapi tuntutan pembelajaran modern. Selanjutnya yaitu karakteristik teknologi basic training. Teknologi basic training memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama yaitu berbasis teknologi digital, artinya seluruh proses pelatihan didukung oleh perangkat dan sistem teknologi informasi. Kedua, bersifat fleksibel, baik dari segi waktu maupun tempat. Peserta tidak harus mengikuti pelatihan secara bersamaan dalam satu lokasi tertentu. Yang ketiga yaitu interaktif, karena biasanya dilengkapi dengan fitur diskusi, kuis, video maupun simulasi. Yang keempat, dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta, sehingga materi pelatihan bisa dirancang sesuai dengan tingkat kemampuan dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada jenis-jenis training basic training atau teknologi basic training. Nah, teknologi basic training memiliki beberapa bentuk atau jenis. Di antaranya adalah e-learning, yaitu pembelajaran berbasis internet yang menggunakan modul digital. Kemudian ada virtual classroom yang memungkinkan interaksi langsung antara instruktur dan peserta melalui platform media berupa video conference. Selain itu, terdapat mobile learning, yaitu pembelajaran yang dapat diakses melalui perangkat mobile seperti smartphone. Dan yang terakhir adalah Learning Management System atau LMS, yaitu sistem yang digunakan untuk mengelola materi, beserta evaluasi dan laporan pelatihan secara terintegrasi. Materi selanjutnya yaitu mengenai media dalam teknologi basic training. Nah, dalam pelaksanaannya, teknologi basic training menggunakan berbagai jenis media.
Nah, media tersebut antara lain video pembelajaran yang membantu peserta memahami materi secara visual dan audio. Selain itu, terdapat modul digital berupa PDF atau e-book, aplikasi pembelajaran, serta simulasi dan kuis online yang berfungsi sebagai alat evaluasi pemahaman peserta. Selanjutnya ada penggunaan media yang beragam ini bertujuan agar proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Selanjutnya ada keunggulan teknologi basic training. Nah, teknologi basic training memiliki banyak keunggulan. Di antaranya adalah kemudahan akses, karena materi dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Kemudian peserta dapat melakukan pembelajaran secara mandiri sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing. Selanjutnya ada materi pelatihan juga mudah diperbaharui sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi saat ini. Selain itu, evaluasi pelatihan dapat dilakukan secara otomatis melalui sistem, sehingga hasilnya lebih cepat dan objektif. Selanjutnya ada kelemahan teknologi basic training. Nah, meskipun tadi sudah memiliki banyak keunggulan, teknologi basic training juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah ketergantungan pada teknologi dan koneksi internet. Jika instruktur tidak memadai, maka pelatihan tidak dapat berjalan secara normal atau berjalan secara optimal. Selain itu, interaksi langsung secara tatap muka menjadi terbatas sehingga komunikasi personal bisa berkurang. Nah, perbedaan kemampuan peserta dalam menggunakan teknologi juga menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan TPT ini. Selanjutnya adalah materi mengenai penerapan teknologi basic training. Nah, teknologi basic training telah banyak diterapkan di berbagai bidang. Dalam dunia pendidikan, teknologi basic training ini digunakan untuk pembelajaran daring dan kelas hybrid. Dalam dunia kerja, teknologi basic training ini dimanfaatkan untuk pelatihan karyawan, pengembangan kompetensi, dan sertifikasi profesional. Nah, dengan penerapan yang tepat, teknologi basic training dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, sebagai kesimpulan, teknologi basic training merupakan solusi pelatihan modern yang efektif dan efisien di era digital. Namun, keberhasilan penerapan sangat bergantung pada kesiapan instruktur teknologi, kualitas materi, serta kemampuan pengguna dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Nah, dengan perencanaan yang baik, teknologi basic training dapat menjadi sarana pembelajaran yang optimal dan berkelanjutan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.